Oke teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan cara merakit power mini TDA 2003 ya. Kalau di video saya kan dari TDA 2004 tapi mono, sedangkan di power mini TDA 2003 ini stereo ya teman-teman. Khususnya itu seperti ini ya, bungkus power TDA 2003 itu seperti ini, dia stereo teman-teman. Jadi saya akan menggunakan tune control, nanti kita jumper jadi satu untuk suplainya teman-teman. Nah, untuk power mini TDA 2003 ini memang power mini ya, kelas power mini banget, yaitu menggunakan DC 12 volt aja. Jadi kalau teman-teman punya adapter 12 volt maka tidak perlu lagi bikin PSU non simetris sendiri. Ini harus menggunakan harus menggunakan PSU simetris ya. PSU simetris dan non simetris juga bisa teman. Kalau teman-teman menggunakan PSU simetris itu juga bisa diambil plus sama ground, tapi kalau teman-teman menggunakan PSU non simetris juga bisa teman-teman ya. Jadi ini bisa digunakan, bisa disupply dengan misalkan dua PSU yang berbeda ya, entah itu simetris maupun non simetris juga bisa teman-teman. Kalau non simetris teman-teman langsung aja dia karena hanya mengeluarkan jalur tunggal, teman-teman bisa ambilkan dari ground sama plusnya. Kalau simetris itu bisa diambilkan dari jalur ground sama plusnya ya. Mainnya jangan ya, main sama plus itu jangan digunakan untuk supply ini ya, power mininya teman-teman. Itu bisa kalau PSU simetris teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini teman-teman harus punya dulu PSU non simetris. Jika teman-teman punya adaptor yang 12 volt, outputnya 12 volt, menggunakan PSU non simetris itu juga bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi bikin PSU non simetrisnya sendiri teman-teman ya. Nah, ini nanti stereo teman-teman ya, berbeda dengan TDA 2004 saya itu kan mono, tapi di TDA 2004 itu dia punya tenaga yang lebih besar daripada TDA 2003 ya teman-teman ya. Nah, jadi saya menggunakan trafo 1 ampere seperti ini, yang kemarin saya gunakan di video saya sebelumnya yang power TDA 2003. Teman-teman bisa lihat ya, cara pasang diodenya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk bagian yang ada silvernya ini, cincin silver ini adalah menghubungkan ke kaki elko positif ya, seperti ini, keduanya sama. Jadi teman-teman di sini saya menggunakan 12 volt, teman-teman bisa lihat ya. Jadi saya menggunakan 12 volt, teman-teman bisa lihat. Ukuran elko nya ini adalah 2200 mikro 35 volt. Untuk diodanya 1 ampere, teman-teman bisa pakai 2 ampere, itu juga di atasnya itu juga boleh teman-teman. 12 volt. Untuk TDA 2003 ini hanya mampu maksimal 12 volt. Kalau teman-teman paksa di 15 volt maka IC nya ini panas dan cenderung lari mati ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah PSU nya yang sudah saya rakit di video saya sebelumnya, juga sama saya menggunakan PSU ini, PSU non simetris. Teman-teman bisa lihat ya, cara proses pemasangan elko seperti ini, teman-teman bisa perhatikan aja ya. Nah ya, teman-teman bisa lihat ya, langsung contoh seperti hanya ikutin aja langsung seperti ini, teman-teman pasti nanti benar ya. Nah, oke ya teman-teman, jadi ini saya menggunakan tune control stereo. Jadi karena drivernya stereo, jadi saya menggunakan tune control stereo. Nanti ini belum saya kasih knop ya, nanti akan saya pasang knopnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini untuk bagian output pada tune control seperti ini outputnya, sedangkan yang ini adalah untuk inputnya, dan di sini ini adalah untuk terminal speakernya teman-teman, dan ini saya gunakan untuk kabel untuk supply pada driver ya teman. Oke, untuk video pertamanya saya akan pasang dulu ya teman-teman ya. Jadi kita pasang dulu yang namanya untuk kabel ke ini ya, ke driver power mini ya teman-teman. Saya pasang dulu, ini saya taruh di bawah gini aja teman-teman ya. Di sini sudah ada yang namanya kotak ya, ini ada logo di sini, ground di sini adalah plusnya. Kita bisa coba lihat dulu. Nah, ini adalah groundnya teman-teman ya. Jadi kalau ground tuh dia akan terhubung ke input pada ground dan juga speaker pada ground. Jadi teman-teman bisa lihat juga di bagian PCB bawahnya ya, PCB bawahnya ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini groundnya teman-teman, kita ambilkan dari sini aja ya teman-teman. Jadi saya taruh di sini sama plusnya yang di sini aja ya. Jadi kita ambilkan dari sini sama yang ini ya. Kita terlebih dahulu, saya akan solder terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini, terus kita solder yang berikutnya aja. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini bagian untuk tegangan ya, bagian untuk supply-nya.
atau bisa dikatakan untuk inputnya, input pada drivernya. Input bukan input line musik ya, tapi input pada untuk PSU ya. Jadi yang tertuju ke PSU. Jadi di sini adalah untuk bagian DC-nya. Supply-nya itu adalah nanti supply dari PSU masuk ke sini, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, ini adalah kabelnya warna merah sama hitam, warna hitam sama merah ini. Jadi yang merah ini adalah untuk bagian plusnya, sedangkan warna hitam untuk bagian groundnya ya teman-teman. Jadi ini nanti dihubungkan ke PSU non simetris di sini ya teman-teman. Nah, saat langkah ini sebenarnya udah jelas. Teman saya perjelaskan dikit dulu ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini adalah untuk DC ya, DC. Jadi teman-teman ini masih DC, belum AC, kecuali kalau ini AC. Biasanya di rangkaian ini ada rangkaian yang namanya PSU nya, entah itu PSU non simetris maupun simetris. Sedangkan ini DC, jadi teman-teman harus bikin secara manual ya, bikin PSU non simetris secara manual ya, bikin PSU non simetris dulu ya. Namun misalkan teman-teman punya PSU simetris itu bisa diambilkan dari ground sama plus. Jadi jangan diambilkan dari plus sama negatif ya teman-teman, plus sama ground gitu teman-teman. Nanti kalau teman-teman ambilkan plus sama negatif pasti akan suara terjadi dengungan dan IC ini panas dan terus akan terjadi yang namanya kerusakan ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi oke, sampai sini udah paham. Terus kita pasang lagi yang namanya sekaligus pasang untuk bagian tune control ya. Sorry, untuk bagian speakernya dulu ya. Untuk kabel speaker yang tertuju ke terminalnya sudah saya pasang, jadi kita pasang dulu. Kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah jalur SPK ya, speaker L sama speaker R ya. Saya ambilkan dari bawahnya aja ya. Nah, ini plusnya, sedangkan yang ini plusnya saya ambilkan dari bawah aja ya teman-teman ya. Jadi kita solder di bawahnya aja. Kita ambilkan dari bawahnya aja teman-teman ya. Jadi seperti ini udah, terus solder sebelahnya lagi, kita balik dulu bagian. Nah, ini oke, kita ambilkan dulu ya teman-teman, kita bisa cek dulu. Nah, ini adalah untuk speakernya ya, kita solder di sini. Terus bagian yang groundnya kita ambilkan dari sini aja juga gak apa-apa teman-teman ya. Kita solder di sini aja untuk bagian ground pada speaker ya. Sudah, ini udah selesai ya teman-teman ya. Ini adalah untuk bagian speaker L mau speaker R, kita bisa lihat, kita balik udah benar. Nah, oke teman-teman ya, jadi kita ambilkan dari sini ya, kita lihat dulu apakah ada kesalahan atau tidak. Oke, semuanya udah benar-benar. Nah, oke teman-teman ya, ini adalah untuk bagian speakernya. Jadi ini udah selesai ya untuk bagian kabel ke speakernya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, untuk bagian di sini speaker ini kan ada tulisan SPKR, SPKL ya. Terus bagian ini dada. Nah, ini untuk in R, in L. Jadi untuk input output pada tune control, kabelnya ini kita sambungkan ke sini ya. Kita sambungkan ke sini aja dulu sekalian ya teman-teman. Jadi saya pasang dulu untuk bagian input pada driver yang dari tune control. Tune controlnya ini kan output ya teman-teman, bisa lihat tune controlnya ini outputnya di sini. Terus kita kasih kabel, kita masukkan inputnya pada driver ya teman-teman ya. Jadi kita solder terlebih dahulu ya. Nah, oke teman-teman, ini adalah bagian yang paling paling akhir ya sebenarnya, tapi bukan paling akhir banget. Untuk proses pemasangan antara output ke input pada driver ini udah selesai ya teman-teman. Kita bisa lihat ya, ini adalah output pada tune control, kita masukkan ke sini. Saya kasih kabel head ya, jadi ini stereo, jadi yang sini L, yang sini R. Teman-teman pastikan jangan sampai salah pasang antara positif sama ground ya. Jadi teman-teman harus dicek dulu. Ini untuk inputnya saya taruh di bawah. Ini untuk input pada driver yang keluar dari output ya, output yang keluar dari output tune control, kita kasih kabel masuk ke input pada driver seperti ini, satu sama yang ini dua. Kita bisa baliknya. Oke ya teman-teman, seperti ini udah selesai ya. Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman. Ini adalah untuk jalur L sama jalur R ya teman-teman ya. Nah, oke, terus kita pasang dulu bagian bagian kabel ya. Jadi untuk bagian tegangan teman-teman ya. Nah, ini di sini
untuk tune control, tegangan tune control kita jadikan satu sama yang ini ya, sama apa itu, sama power mini ya, kita jadikan satu, kita jumper jadi satu seperti ini aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, langsung kita solder di sini ya, kita plusnya taruh di sini, sama merah itu untuk plus ya teman-teman. Kita solder terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita solder itu nah sudah, ini kita plusnya, terus ini bagian ground ya, bagian yang di CT kita solder kembali di sini ya, kita solder terlebih dahulu. Nah udah selesai ya. Nah ini bagian ini udah selesai teman-teman, bisa lihat ya. Nah ini bagian proses penyambungan udah selesai semuanya. Jadi langkah ini adalah langkah final ya. Jadi ini sebenarnya udah selesai, hanya tinggal kita tes aja ya. Nanti saya menggunakan speaker 4 in ya teman-teman. Jadi ini udah selesai ya teman-teman. Jadi ini saya terlebih dahulu saya singkirkan seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya udah selesai, hanya tinggal kita tes, dan juga saya terlebih dahulu saya cek terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, ini adalah kita perdekatkan dulu ya teman-teman. Saya perdekatkan dulu bahwa saya menggunakan speaker 4 in ya, komponen speaker 4 in tanpa box. Jadi fungsinya hanya saya gunakan untuk testing aja, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah speaker yang saya gunakan, komponen speakernya teman-teman bisa lihat. Nah ini tune kontrolnya tadi yang sudah barusan saya rakit ya, barusan saya pasang. Jadi ini kita nanti sekaligus closing sekaligus cek power ya. Ini adalah salah satu yang tadi saya rangkaian tadi yang teman-teman ya. Ini power mini TDA 2003 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin misalkan merakit sendiri ya cukuplah simpel ya teman-teman ya. Jadi nggak begitu terlalu rumit ya. Kalau mau lebih simpel lagi mungkin teman-teman bisa beli adapter 12 volt itu, hanya tinggal colok-colok aja udah selesai. Jadi nggak perlu lagi bikin PSU non simetri sendiri ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini saya rasa cukup ya, dan sekaligus cek power teman-temannya sekaligus closing. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.